Dari pertimbangan apa kok tidak mempertunjukkan keaslian ijazah? Sejatinya dimanapun orang yang lulusan UGM dimanapun kan bangga terhadap originalitas ijazahnya begitu. Ada absurditas antara kompetensi otak dengan jabatan. Kalau tidak linear antara kualifikasi otak dengan jabatan itu, dia pasti tidak sirotol mustaqim. Jangan beginilah, kritikus itu juga jangan juga langsung dimusuhi. Kritikus itu vitamin buat pemimpin di level apapun. Sejarah kita berrepublik, salah satu momen sekarang inilah yang menurut saya agak krusial ya, karena bagaimana mungkin mantan orang nomor 1 Republik Indonesia 2 periode ternyata setelah purna tugas sebagian aktivis yang mewakili sejumlah masyarakat mempertanyakan validasi ijazah yang kemudian agak sedikit krusial ketika kita mengkorelasikan dengan proses yang bersangkutan. Saudara Jokowi naik di periode pertama wali kota Solo, kemudian berlanjut 2 periode dengan dokumen yang sejenis. Bagaimana mungkin ijazah yang dimaksud bisa lolos dalam sebuah sistem validasi Komisi Pemilihan Umum tingkat kota, dalam hal ini Kota Solo. Sejatinya kalau kita menelisik ke belakang, ini ada sesuatu yang secara fundamental sangat menyalahi kaidah. Bagaimana mungkin dalam sebuah sistem sosial ketika memfilter calon leader ya di sebuah kota atau kabupaten atau bahkan presiden sekalipun ternyata ada celah-celah yang publik saat itu mungkin sedikit dinabobokkan oleh kepentingan terkait polarisasi dukungan begitu ya. Tapi sekali lagi sampai dengan sekarang dalam sejarah praktek kita bertata negara, Presiden Jokowi lah yang agak sedikit riskan kami melihat ya. Yang jadi masalah justru dia mengemban jabatan wali kota 2 periode, kemudian hijrah ke Pilgub DKI ya. Tentu di situ ada filter lagi sedemikian rupa, KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta, sekali lagi lolos lagi sampai dengan naik ke presiden, kemudian 2 periode lagi begitu ya. Ini ada apakah sesuatu yang underground sehingga kita ini semacam seakan-akan tersilap ya tanda petik dengan sebuah fragmentasi yang kita tidak mengerti ini mau kemana begitu ya. Sebuah absurditas yang mestinya terang benderang, tapi dalam kancah kita berrepublik justru masyarakat yang dipimpin mempertanyakannya. Demikian. Ya, di level Kaltara kita melihat ada satu oknum dari DPRD Kabupaten Bulungan yang sebagian LSM, aktivis LSM di tingkat Kabupaten Bulungan itu melaporkan yang bersangkutan gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke level provinsi, ke ibu kota begitu ya, begitu maraknya sesuatu yang mestinya otentik itu justru absurditas itu dipertanyakan, keotentisitasnya. Bagaimana mungkin ibarat kita naik taksi, drivernya, kita menyerahkan nasib negeri ini kepada driver yang bermasalah. Itu sebuah pelacuran akademik yang parah itu, karena yang bersangkutan itu mengindoktrinasi nasib sedemikian banyak makhluk di provinsi tersebut. Let's say di kabupaten tersebut, yang bersangkutan pun ikut dalam sebuah sesi table talk dengan bupati, ya kan, dengan gubernur. Ternyata yang bersangkutan ya dari sisi kualitas otak pun tidak sampai kan. Bagaimana mungkin itu
kita meletakkan sebuah nasib, sebuah provinsi, sebuah kota pada makhluk yang namanya manusia, oknum legislator atau oknum bupati, gubernur, ternyata bermasalah dari sisi kualifikasi, kompetensi, latar belakang sejarah otaknya. Saya kenapa menyebut otak? Karena kualitas otak itu menurut saya implisit terhadap determinasi output dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan dari pandangan publik itu bermasalah, ujungnya pasti outputnya akan bermasalah. Karena bagaimana mungkin dia memegang sebuah jabatan yang menurut kacamata akademik itu tahta agung. Tidak semua orang bisa ke sana. Ya, kita sepakat tidak semua orang bisa ke sana, tapi ternyata yang duduk ke sana, yang artinya terfilter dan duduk dengan segala kemewahannya, karismatiknya, begitu. Ternyata itu bermasalah, gitu. Contoh sekarang di Republik ini, yang bersangkutan dikuyok-kuyok sedemikian rupa, ya kan, anak istri saya membayangkan bagaimana mungkin orang yang number one di Republik ini. Saudara tahu tidak, begitu seseorang terpilih sebagai presiden itu, detik itu juga segala kompleksitas melekat di jabatan itu. Dia bisa dalam 1-24 jam tergaransi akan menginjak wilayah di seluruh antero di dunia ini, ya kan, dengan kapasitasnya begitu ya. Dia seketika bisa ke Hungaria, seketika bisa ke Norwegia, seketika bisa ke Brasil, ke Brunei Darussalam dengan jabatan itu. Ternyata di balik itu semua implisit ada kebobrokan di situ. Demikian. Dikatakan sebuah sistem dalam sebuah kewilayahan provinsi begitu ya. Ya, provinsi atau tingkat kota. Ada substruktur namanya KPU sebagai event organizer yang kemudian melit sebuah sesi yang namanya pilkada, mulai dari men-setting berapa jumlah suara, kemudian memvalidasinya, memastikan kotak suara terspreading sedemikian rupa, sampai detik-detik publik itu mengeksekusi di titik tertentu, di TPS kan, ya kan? Bagaimana validitas suara itu dihitung secara kualitatif gitu, tidak ada hengki-pengki di dalamnya. Kenapa saya berbahasa hengki-pengki? Kita sebagai akademisi memang wajib berpikir paradoks ya, tidak linear sebagaimana pemikiran suprastruktur berpikir gitu. Akademisi itu sejatinya menelisik sesuatu underground, ada apa gitu. Kita ini melihat sesuatu itu seakan-akan kalau misalnya dia guru ya running ya sebagaimana lazimnya dia, tidak ada peningkatan kualitas apapun begitu. Karena dia melihat contoh pemimpin aja demikian, apalagi kami yang di level-level bawah gitu. Demikian. Dalam analisis saya, popularitas itu tidak identik dengan elektabilitas. Gitu. Popularitas itu tidak selalu linear dengan elektabilitas. Bisa seseorang itu populer, tapi tidak identik dengan seseorang pasti elect somebody sebagai my voter, gitu kan? Tidak identik itu. Nah, dalam pengertian publik yang khasanah ilmunya terbatas, dia berpikir itu identik antara popularity pasti inherent dengan electability-nya begitu. Padahal di negara-negara yang sudah maju seperti Sweden, di Kuala Lumpur, Malaysia itu sesuatu yang paradoks, tidak eksplisit itu. Jadi harus dibedakan. Bisa jadi dia populer tapi orang tidak pilih dia karena basis orang memilih dia itu tidak pas begitu dalam tataran orang-orang terminologi modern begitu. Jadilah dia seseorang dikenal tapi tidak untuk dipilih gitu. Kalau di negara belahan dunia ketiga yang relatif masih berkembang itu dianggap jadi satu paket begitu. Kalau mau jadi leader buatlah diri sepopuler mungkin. Padahal tidak selalu demikian. Banyak contohnya sekarang. Yang sekarang presiden barusan turun tahta ini kan apa yang diwariskan begitu. Saya bukan pembenci Jokowi, tidak. Cuma saya melihat banyak hal-hal yang
di wilayah sangat suci itu ditabrak sama dia. Akhirnya kita melihat output dari produk pemerintahannya ya sebatas jalan tol saja. Membangun otak manusia Indonesia itu menurut saya tidak kemana-mana itu kemarin. Kalau dikatakan apakah pelanggaran, ya jelas pelanggaran ketentuan, ya kan? Sejumlah ketentuan di Kemendagri itu ketika seseorang appointed sebagai mayor, sebagai governor itu harus dipatuhi itu sedemikian rupa kan. Kemudian IO-nya juga dalam hal ini event organizer KPU juga banyak hal yang sedikit abu-abu kemarin tidak ditarik ke ranah persidangan begitu. Yang jadi pertanyaan sekarang, ketika warga negara memvalidasi, menguji keabsahan sebuah ijazah mantan kepala negara plus kepala pemerintahan, yang bersangkutan kemarin dalam due process of law tidak mau tampil mempertunjukkan keasliannya, ya kan? Padahal itu beliau didampingi sejumlah lawyer yang cukup mumpuni begitu. Di seberang sini sejumlah tim pembela aktivis dan keumatan itu hadir juga, bertempurlah mereka di situ. Kalau bicara ujung-ujung kemarin kita kan proses hukum begini-gini. Nah, buktinya sudah 3 kali itu kan diuji, tapi yang bersangkutan tidak mau secara legowo mempertunjukkan. Sebenarnya apa sih yang dari pertimbangan apa kok tidak mempertunjukkan keaslian ijazah? Sejatinya dimanapun orang yang lulusan UGM dimanapun kan bangga terhadap originalitas ijazahnya begitu. Kok yang bersangkutan tidak mempertunjukkan entah dari pertimbangan apa, yang jelas sebagai negarawan mestinya beliau itu harus menyegerakan mengakhiri wacana perdebatan yang tidak ada ujungnya ini. Demikian. Baik, bagaimana mungkin kita mengharap sesuatu yang validitas output kerjanya luar biasa, sementara berangkat dari sesuatu yang taruhlah ijazah atau apapun diragukan publik gitu kan. Sementara di luar sana ada sistem yang memvalidasi itu ketika saat seseorang mencalonkan, mestinya kan ada badan tertentu yang memvalidasi itu harus steril, lepas dari segala kepentingan atau intervensi begitu ya. Kecenderungan sebuah wilayah harus memenangkan siapa ke selatan, ke utara, itu mestinya harus steril agar supaya kualifikasi hasil leaders, pemimpin yang dihasilkan benar-benar objektif dan terukur begitu. Bukan malah sebaliknya. Menurut saya sangat penting keaslian kompetensi ijazah sertifikasi itu memang harus betul-betul otentik. Bagaimana mungkin kita menyerahkan posisi pemimpin ini di sembarang lini, ternyata dokumen otentik dasarnya itu bermasalah gitu. Demikian. Bicara basis pendidikan itu dari level elementary ya, junior high school, senior high school, sebenarnya kan para guru-guru itu kan mendidik sesuatu dengan segala originalitas begitu. Kalau A katakan A, kalau C katakan C. Jangan sesuatu itu ada semacam epistemologi, saya berkata hijau tapi maknanya maknanya ungu, tidak hijau gitu. Itu dari sisi epistemologi berbahasa itu dipertanyakan. Bukankah pemimpin itu harus mempertunjukkan showing his ground soul ya, jangan malah hiding di wilayah-wilayah yang publik tidak bisa menebaknya gitu. Bagaimana mungkin jabatan publik itu banyak hal kisi-kisinya tidak bisa di questioning gitu ya, questioning and answer, questioning terus, publik questioning, tapi pemimpin tidak terbiasa dalam dialektika yang akademik gitu. Dalam sebuah sesi ketika kembali lagi saya bicara Jokowi saat dihijrahkan ke Jakarta, beberapa tokoh pro demokrasi termasuk Rocky Gerung,
apa namanya Anies Baswedan segala macam itu sempat mengundang di sebuah kafe untuk berdiskusi begitu. Karena ada beberapa platform yang harus dibuat sama tim-tim underground pemikir itu, dan seketika mengundanglah sosok Jokowi ke kafe itu. Seluruh aktivis berharap banyak dialektika yang dibangun, berdialek lah di situ, berdiskusi dengan berbagai macam teori. Alhasil apa? Alhasil beberapa tokoh ini terkaget-kaget ya. Kok sama sekali tidak berbahasa ya, beliau. Dari awal mereka sebenarnya sudah ada perasaan suspicious terhadap kepribadian Jokowi tersebut. Cuma dominasi apa ya di tengah kita waktu itu ingin meletakkan sosok yang non militer, ada semacam antusiasme yang kalau bisa sipil, sekali-sekali kita jajal bahasa Belanda itu kan, jajal yang sipil. Ternyata begitu lepas dengan segala minusnya kita tutupi, yang kejadian 10 tahun terakhir kayak begini, pasca beliau turun malah ijazah dipertanyakan. Nah, inilah sudah semacam bad destiny yang Republik harus terima. Menurut saya sih dari awal sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya, tapi kita saat itu secara nasional mengizinkan itu terjadi, demikian. Terakhir dengar nggak di perbincangan di pertelevisian itu ada University Pasar Pramuka. University Pasar Pramuka itu sebuah area di zon-zon Jakarta Pusat yang biasa ke daerah Gambir dan sekitarnya itu ya knowing lah ya, hal-hal. Bagaimana mungkin ada terminologi University Pasar Pramuka? Visa pun bisa diproduksi di situ. Jangan boro-boro ijazah, visa USA di luar negeri bisa diproduksi, ya kan? Nah, itu bukan rahasia umum, itu everybody know bagaimana otak di situ mafia bekerja menduplikasi sesuatu yang, coba bayangkan itu visa USA, visa Norwegia seketika bisa, dan lolos manusia itu masuk ke negara itu. Bagaimana cerita coba? Iya kan, sementara kita kuliah sampai berdarah-darah, muntah-muntah nyusun tesis, disertasi, riset kemana-mana, ujung-ujung ada yang melenggang sampai ke tahta bukan juga suci, setengah suci lah kan, naik ke atas, ujung-ujung bermasalah gitu. Sekarang aduh, dengan segala justru melaporkan, saya bingung juga dengan bagaimana mungkin kebesaran jiwa seseorang mantan presiden yang mestinya sudah negarawan, harusnya jangan konfrontatif ya, harus sejatinya harus di-embrace ya, terbuka saja. Teori kaukus dalam mediasi itu approach saja yang optimally ya, silent underground saja, dan itu bisa memecahkan solusi kok, tidak harus saling lapor, bikin capek polisi aja ngerjain begitu kan, demikian. Tekanan politik dari sisi mana pembuktiannya kan? Politik itu kan sesuatu yang intangible value ya. Jadi intangible value. Jadi ibarat dirasa tuh kayaknya ada, padahal tidak ada. Di bau itu ada, tapi membuktikan susah kan? Tekanan politik. Sekarang kalau bicara seseorang dulu pernah ada reward menaikkan dari pangkat seseorang dari brigadir jenderal ke mayor jenderal, ya pasti implisit yang bersangkutan tersandera tanda petik dengan bala bantuan tersebut gitu. Saya menyebut bala bantuan ya kan. Ada di bawah tanah perasaan psikologis yang bersangkutan itu membalas budi ya, in behind dalam sebuah persengketaan kasus tertentu yang bersangkutan tidak bisa bersikap, padahal yang bersangkutan, let's say orang number one di kepolisian tuh track recordnya, jejak digitalnya jelas. Kalau mau di tracking ada semacam korelasi lah implisit ya. Jadi mau tidak mau dalam sebuah pola kebijakan yang bersangkutan tidak bisa secara efektif mentitahkan ya, karena ada semacam tadi itu politik balas budi gitu. Bukan
bukan politik balas budi itu sejatinya memang tidak bisa diukur kan. Secara kualitatif hubungan itu mestinya hubungan-hubungan yang bisa diukur dengan tataran normatif, bukan tataran yang hubungan personalitas yang publik tidak bisa masuk ke ruang situ begitu ya. Kalau mau jujur bicara, semua sistem validasi itu, pemfilteran para calon pejabat, apalagi terutama pejabat publik ya, dari parpol mencalonkan ke KPU ya, kemudian berpindah, berproses, itu menurut saya sudah cukup sempurna. Cuma dalam praktek di sana sini ada saja siasat itu kok bisa kelolosan gitu kan. Kalau sudah ternyata lolos ya, jadi sebuah momen kebohongan akan ditutup dengan kebohongan terus kan. Itu mau tidak mau kita akan mendinai terus sesuatu yang sebenarnya dari sisi kacamata hati nurani tahu sih, masing-masing pribadi jabatan itu tahu ini sudah salah, tapi karena sudah terlanjur melangkah sedemikian rupa, entitas itu terus mempertahankan sesuatu yang secara artifisial salah sebenarnya, tapi karena kebutuhan, tanda petik kebutuhan komunal, entitas tersebut berjalan terus sampai detik ini begitu. Demikian. Dalam sebuah momen saya membaca perjalanan hidup anak Bangkalan yang sampai berkuliah di Pittsburgh University, USA. Ya, dari berangkat dari modal dengkul, modal sarungan, karena yang bersangkutan itu dari sebuah pesantren begitu kan, tidak bisa berbahasa Inggris karena tanda petik kerasnya hati dan ingin merubah nasib orang tuanya. Yang bersangkutan bertekad berangkat ke luar negeri. Coba bayangkan, dengan minus berbahasa sampai dengan terakhir inaugurasi, saya juga akan sedikit meneteskan air mata melihat naik ke podium yang bersangkutan dengan berbahasa Inggris yang cukup fasih, dengan kostum wisudanya gitu, berbahasa asing gitu. Dia menceritakan banyak soldier pun, banyak tangan dan pundak yang menopang dia sampai di titik itu. Kemudian saya tidak punya saudara di sini sama sekali kecuali teman saya. Dia tunjuk temannya di situ, dengan sedikit bersemili begitu. Dan orang tua saya non jauh di sana dengan bahasa Inggris begitu. Betapa bangganya orang tua. Saat itu tidak ada yang hadir, teman-temannya yang kebetulan di boarding house sudah senasib seirama, itulah yang mendampingi yang bersangkutan. Betapa bangganya ada daerah kan. Nah itu menurut saya jejak orang yang ikut pendidikan secara tulus dan validasi terang benderang begini yang sebenarnya pantas untuk di posisi-posisi leader ya, bukan yang di sana sini kita melihat oknum karbitan tiba-tiba di-upgrade sedemikian rupa, pegang posisi penting, kejadianlah di sana sini jebol anggaran begitu ya. Mantan wakil wali kota, mantan wakil gubernur, terus terakhir di pesantren agung di lembaga pemasyarakatan kan, begitu kan? Bagaimana mungkin menerjemahkan posisi agung yang kita perjuangkan sedemikian rupa sampai di sebuah kota provinsi itu terpolarisasi, ada grup A, grup B, saling tidak berteguran begitu, kalau orang Tarakan bilang kan, 6-7 bulan, 8 bulan begitu. Begitu sudah naik, ujung-ujung bukan Siratal Mustaqim, masuk pesantren apa dia, iya kan? Bagaimana mungkin juga yang pendukungnya itu juga akhirnya walau bisawab, dia bilang mudah-mudahan beliau tuh istiqomah di Universitas Abadi gitu. Nah ini menurut saya kita harus memainkan lelucon. Kita mengkuyo-kuyo terpolarisasi, tiba-tiba begitu dia sudah naik 3,5 tahun tersangka begitu, ya kan? Akhirnya pendukungnya juga nggak berani dekat begitu. Jadilah jadi imam abadi dia di dalam kan begitu. Kalau sudah bicara di dalam itu sudah bersarung berkupiah kembali ke sudah dia. Betul-betul Siratal Mustaqim. Waktu dia mimpin ada kompi A, kompi B, kompi C tiap kota kan. Nah itu yang jadi, itulah ada absurditas antara kompetensi otak dengan jabatan. Kalau tidak ada
tidak linear antara kualifikasi otak dengan jabatan itu, dia pasti tidak sirotol mustaqim. Ujung-ujung dia pasti ke pesantren abadi, itu masalahnya. Demikian. Sekelumit manusia kok tertatih-tatih mau mencapai jadi legislatif, dewan, gubernur, bupati. Saya kok berpikir aneh ya, anak-anak sekarang ini justru kita tebar sedemikian rupa bibit-bibit entrepreneurship, kewirausahaan, bagaimana seseorang bisa digdoyo di atas kakinya sendiri, ya kan, mempekerjakan sedemikian banyak teman-temannya dalam sebuah ide bisnis yang bersangkutan, tidak harus manut dan nunut dengan seseorang, begitu kan? Ujung-ujung ada makian dan harus terima, begitu kan? Nah kok belum apa-apa kok sudah mau jadi pejabat publik, mau jadi dewan lah, mau jadi sementara pondasi kokoh bagaimana berfilsafat, cara berpikir, cara menerjemahkan perintah, berdisiplin itu belum masuk di alam pikirnya, begitu. Jadilah orang-orang demikian kalau tiba-tiba harus masuk partai politik. Ketika terpilih, ya itu tadi saya bilang, menjadi politisi-politisi karbitan dan legislator karbitan. Sementara di gedung terhormat itu yang mestinya harus diisi dengan orang-orang yang terhormat dan dengan segala keagungannya, terutama dari sisi kompetensinya. Di kita ini kan belum demikian. Tidak harus bicara di Tarakan, di Kaltara. Di posisi itu siapapun bisa simsalabim begitu, dengan konsolidasi sedemikian rupa, tergantung ketebalan isi tas begitu. Jadi sudah tidak bicara kualifikasi otak lagi. Ini yang kita harus tabrak, demikian. Sebenarnya harus diimpeach ya, diturunkan dari posisinya itu dengan konsolidasi ke sekian puluh anggota dewan. Tinggal sebut aja di tingkat kota atau tingkat provinsi. Itu kan ada di undang-undang pemerintah daerah kan ada. Tidak perlu saya sebutkan pasal. Di Kaltara ini kalau ternyata gubernur memang tidak inheren dengan, nggak usah saya sebut janji-janji kampanye, program yang sudah digodok sedemikian rupa oleh Bapeda provinsi itu, kalau ada semacam deviasi target dan itu kelihatannya tidak kembali ke titik awal, sejatinya legislator yang duduk di DPRD Provinsi Kaltara harus bersatu padu memikirkan bagaimana caranya mengimpeach ya, karena impeachment itu bukan barang haram. Kalau memang parah sekali, memang kita harus ke sana berpikirnya gitu. Tentu ada step-step awal yang kita harus jalankan gitu. Bukan malah sebaliknya, justru pemimpin itu dibarikade untuk membuat ada semacam pahlawan kesiakan untuk membarikade agar supaya posisi itu terselamatkan selama 5 tahun. Padahal kemanfaatannya itu buat masyarakat Kaltara atau Tarakan atau Republik Indonesia itu apa sebenarnya kan? Itu desain mengenai impeachment itu jelas ada. Kita yang biasa hari-hari menguji materialkan undang-undang di Mahkamah Agung itu, di MK, Mahkamah Konstitusi itu biasa aja makanan sehari-hari kan. Cuma dalam kultur masyarakat provinsi, apakah itu dikenal gitu, mengimpeach sebuah gubernur ketika jelas-jelas ada deviasi tujuan gitu. Silakan menerjemahkan. Oke. Saya di beberapa podcast lalu sempat saya bilang, saya takutnya begini si pejabat itu Brigadir Jenderal Gubernur ujung ya Allah kembali ke rahmatullah gitu kan. Nah, itu yang habislah sudah durasi hidup di alam dunia kan begitu. Kalau bisa hidup dan berpikir dan bertindak dengan segala kualitasnya lah begitu. Jangan memimpin itu kalau di level-level gubernur tingkat kota itu menerjemahkan agregasi aktivitas ke kiri, ke selatan, ke utara, protokoler ASN setengah mati ngikutin kan. Tapi implikasi produktivitas itu apa sebenarnya kan? Ujung-ujung 4 tahun, 5 tahun terpilih, mau maju lagi nih kan? Itu yang jadi masalah. Sebenarnya harus ada ruang ukur publik ini. Jangan begini lah, kritikus itu juga jangan juga langsung dimusuhi. Kritikus itu vitamin buat pemimpin di level apapun.
Sejatinya dalam sebuah epistemologi kajian filsafat ya, dalam sebuah tarikan napas yang sama, memuji itu sama pentingnya dengan mengkritisi. Jangan malah di kita ini kalau memuji, wah diagung-agungkan, tim sukses di embrace, oh ini orang kita, sana musuh gitu. Nah ini yang memang belum sampai akal, belum tiba pada titik tertentu yang sangat-sangat normatif ya. Sebenarnya itu positioningnya sama antara mengkritisi dengan memuji itu. Dalam satu tarikan napas, kalau dia bisa memuji dalam momen yang berbeda, bisa juga mengkritik kan. Bukankah kritik itu simbol dari kecintaan publik terhadap pemimpinnya kan begitu? Kalau tidak mengkritisi, bagaimana sekarang feedback untuk mengkalkulasi seberapa efektif pemerintahan tersebut berjalan gitu kan?